Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Salam sejahtera selalu tentunya buat kita. Semoga di kesempatan hari ini kita dan juga ternak-ternak kita senantiasa diberi kesehatan dan kelancaran. Hari ini rekan-rekan, agenda kita akan melakukan perawatan kandang. Di dalam hal ini nanti kita akan melakukan penaburan kalsium atau dolomit di tempat-tempat di kandang kita yang dalam keadaan lembab. Hal ini perlu kita lakukan rekan-rekan untuk menghindari adanya hewan-hewan yang mungkin saja beracun yang ada di dalam tanah kandang kita. Sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwasanya untuk fungsi dari dolomit atau kalsium ini banyak sekali. Di samping sebagai untuk mengurangi bau, dolomit atau kalsium ini bisa menetralkan keadaan tanah kandang kita. Hal ini sebagai wujud antisipasi kita untuk menghindari adanya cacing-cacing yang mungkin saja beracun yang ada di dalam kandang kita. Di samping itu rekan-rekan, ini juga ada nanti materi yang akan kita gunakan adalah serbuk gergaji mungkin ya. Tapi kalau ini tidak rekan-rekan, ini adalah serbuk bekas pasah itu ya, cara Jawa nih. Serbuk pasah kayu ya itu. Nah nanti akan kita gunakan, kita masukkan di dalam petarangan yang tujuannya adalah untuk menjaga kelembapan petarangan kita. Sudah kita ketahui bersama untuk di musim-musim penghujan seperti ini dimungkinkan untuk tanah petarangan kita masalah kelembapannya mungkin condong sedikit basah. Oke rekan-rekan, langsung saja kita menuju ke lokasi untuk menaburkan dolomit di seluruh kandang kita ini. Nah ini ya, kita prioritaskan untuk tempat-tempat yang lembab yang sering digunakan untuk nongkrong endok-endok kita. Kita pilah-pilah rekan-rekan mana-mana tempat yang memang lebih lembab dari tempat yang lain. Nanti seluruh kandang ini akan kita taburi untuk dolomit ya rekan-rekan, supaya untuk menghindari adanya cacing-cacing yang mungkin bisa menyebabkan keracunan pada ternak kita. Selain sebagai penetral tanah rekan-rekan, untuk fungsi lain dari dolomit atau kalsium ini untuk mengurangi bau kotoran. Walaupun untuk kandang kami untuk masalah bau kotoran sudah pernah saya sampaikan bisa kita cegah melalui jamu probiotik. Untuk agenda hari ini rekan-rekan, di awal sudah saya sampaikan bahwasanya hari ini kita melakukan perawatan kandang kita. Nanti akan meliputi masalah pemberian tadi ya, serut pasah tadi kita masukkan di dalam petarangan untuk menjaga kelembapan petarangan. Nanti juga kita akan melakukan pengurasan kolam, dimana untuk kandang kami pengurasan kolam ini kita lakukan rutin 2 hari sekali. Bahkan di kala musim hujan seperti ini sering kita lakukan untuk menguras kolam atau membersihkan kolam ini 1 hari sekali. Tujuannya rekan-rekan dari masalah perawatan kandang ini adalah menjaga hal-hal atau kemungkinan terburuk yang bisa saja terjadi di dalam kandang kita. Lebih baik kita antisipasi daripada harus mengobati. Untuk yang berikutnya rekan-rekan, nanti kita akan melakukan pemberian serut tadi ya,
serut kayu tadi nanti akan kita taruh di dalam petarangan kita. Fungsi dan tujuannya tadi sudah saya sampaikan, untuk menjaga kelembapan petarangan agar nanti di dalam mengerami indukan-indukan tersebut bisa nyaman dan juga bisa menghasilkan untuk tetesannya. Rekan-rekan semua, ini ya untuk penampakan serbuk gergaji tadi ya, atau serut tadi. Nah, yang nanti akan kita masukkan di dalam petarangan-petarangan agar untuk menjaga kelembapan petarangan-petarangan indukan kita. Rekan-rekan semua, di kandang tower ini jumlah kotak petarangan ya dari 3 petarangan yang membujur ini kurang lebih sekitar 132 petarangan. Ini ya untuk posisi dalamnya petarangan kita yang tadi sudah kita kasih untuk serbuk gergajinya. Ini juga untuk posisi telur-telur yang ada di dalam petarangan. Nanti untuk petarangan-petarangan kita yang ada 3 bujur ini ya rekan-rekan, per petarangan akan kita kasih untuk serbuk gergajinya. Rekan-rekan semuanya, tadi sudah 2 cara yang kita lakukan sebagai wujud perawatan kandang. Nanti untuk yang ketiga kita akan melakukan pengurasan kolam. Kolam ini rekan-rekan di dalam beternak sistem pembibitan memang sangat-sangat dibutuhkan. Selain sebagai tempat minum, kolam juga berfungsi sebagai tempat untuk menetralkan suhu indukan-indukan kita ketika sedang mengerami. Untuk indukan-indukan yang tidak mengerami atau pejantan-pejantan itu digunakan sebagai sarana untuk menekan masalah stres. Yang intinya untuk kolam ini bagi rekan peternak yang pembibitan harus kita usahakan senantiasa menjaga kebersihan dan juga kita usahakan untuk sesering mungkin mengganti airnya. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan, kolam ini digunakan juga sebagai tempat minum oleh ternak-ternak kita. Itu ya rekan-rekan, tadi sudah kita sampaikan ada 3 hal di dalam perawatan kandang untuk hari ini. Untuk yang pertama masalah penaburan kapur dolomit, yang kedua masalah pemberian alas untuk petarangan ya, yang ketiga adalah masalah kebersihan air kolam. Rekan-rekan semua, hanya itu ya yang bisa kita sampaikan. Antisipasi lebih baik daripada mengobati. Tetap semangat dalam beternak rekan-rekan. Ayo ternak gen kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.